Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu dan Bapak ada yang tahu gak nih apa itu demensia? Demensia menurut Clean 2016 adalah penurunan kognitif dan fungsional. Tapi Bapak dan Ibu semua, demensia sering dikatakan pikun atau sering lupa ini adalah gejala penurunan intelektual seperti kemunduran adanya daya ingat, daya pikir, daya hitung pun bisa, serta kemampuan belajar pun jadi terganggu serta berbahasa. Dan biasanya lansia juga sangat susah mengenal mana yang bagus, mana yang tidak, mengenal atau menilai hal yang bagus atau tidak. Dan demensia juga menyebabkan penurunan fungsi kognitif sehingga mengakibatkan adanya kegangguan fungsi sosial, pekerjaan, aktivitas sehari-harinya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui nih, berdasarkan penelitian, persentase lansia dengan demensia yaitu sekitar lebih dari 60 tahun sampai 65 tahun. Tapi Bapak dan Ibu semua, ini tidak menjadi patokan bahwa tidak semua lansia itu mengalami demensia, tapi remaja pun harus waspada nih sama penyakit demensia ini. Nah, tadi kan demensia sering dikatakan sering lupa atau pikun. Nah, ada yang tahu gak nih apa itu perbedaannya pikun pada umumnya dan pikun karena demensia? Nah, saya kasih tahu ya. Pikun pada umumnya biasanya dia tidak menyadari bahwa ia lupa sesuatu, jadi blank, gak ingat apa-apa. Bapak dan Ibu semua pernah mengalami ini gak? Dan kedua yaitu lupa seluruh hal peristiwa yang telah ia alami. Dan yang ketiga yaitu biasanya akan mengganggu atau memperburuk serta menghambat aktivitas sehari-harinya. Tadi kan pengertian dan pembahasannya. Ada yang tahu gak penyebab dari demensia itu apa? What are causes of dementia? Yaitu pertama, memang demensia belum diketahui penyebabnya apa. Setelah diketahui kita mengidap demensia, itu karena kita telah dilakukan tindakan CT scan. Tapi Bapak dan Ibu semua, ada faktor yang dapat mempengaruhi demensia. Yang pertama yaitu obat-obatan, alkohol, gangguan susunan infeksi saraf pusat, dan gangguan metabolik serta gizi. Nah, tadi kan penyebabnya, tanda dan gejalanya apa sih? Tanda dan gejala dari demensia ini yaitu pertama, sering lupa. Bapak dan Ibu sering lupa gak nih sama peristiwa-peristiwa yang telah dialaminya? Yang kedua yaitu gangguan orientasi seperti waktu dan tempat. Biasanya lansia itu lupa waktu, lupa hari, lupa tanggal, lupa tahun, lupa bulan. Terkadang lansia pun suka gak ingat gitu sama tahun kelahirannya. Dan yang ketiga yaitu lupa tempat. Biasanya orang yang mengidap demensia lupa dia sedang di mana, dia sedang berada di mana. Biasanya lansia dengan demensia lupa. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya yaitu biasanya lansia dengan demensia ini sering mengulang kata-kata atau cerita yang sama berkali-kali. Jadi sebelum bosan dia sering nih Bapak dan Ibu semua mengulang kata-kata atau ceritanya. Dan biasanya lansia ini mudah tersinggung dan bermusuhan serta agitasi dan kejang-kejang. Jadi tidak sampai kejang-kejang seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adanya perubahan perilaku. Yang pertama acuh tak acuh, menarik diri dan gelisah. Biasanya lansia suka gak pede sama dirinya sendiri. Biasanya ada pemberontakan juga dalam dirinya. Kenapa sih kita mengidap penyakit demensia ini? Dan siapa sih sebenarnya peranan penting yang dapat berpengaruh pada lansia dengan demensia ini? Menurut saya, peranan yang sangat penting dalam peristiwa demensia ini yaitu peran aktifnya keluarga. Kenapa? Kenapa keluarga? Kenapa keluarga yang memiliki peran penting dalam masalah demensia ini? Karena kita ketahui bahwa keluarga merupakan lingkungan terdekat dan yang sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan lansia. Hal ini diperkuat karena adanya keterikatan atau ketergantungan satu sama lain. Dan diharapkan keluarga aktif dalam peranan penanganan demensia ini. Dukungan apa aja ya yang dapat mendukung demensia dengan lansia ini? Yang pertama yaitu dukungan informasi. Kenapa? Karena lansia ini perlu diberikan pengertian atau pemberitahuan tentang penyakitnya, serta gejalanya dan cara pengobatannya. Dan yang paling penting, keluarga juga dapat mengantar atau mendampingi lansia dengan demensia ini ke Posbindu karena untuk mendapatkan penyuluhan yang banyak tentang penyakitnya. Dan selain dukungan informasi, dukungan apa lagi ya yang dapat mempengaruhi dukungan demensia? Yaitu dukungan materi. Selain hanya dukungan informasi, dukungan materi pun perlu diharapkan peran aktif keluarga.
keluarga. Dan yang ketiga, menurut saya ini yang paling penting. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu pernah dengar gak sih kata-kata seperti ini, lansia itu suka balik lagi ke anak kecil? Iya, karena kenapa? Lansia ini sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari keluarganya. Kenapa? Karena lansia ingin didengarkan keluhan-keluhan serta cerita-cerita yang ia alami. Tapi dengan rasa kasih sayang dan penuh perhatian itulah yang dapat berpengaruh bagi lansia. Dan gimana sih cara merawat lansia dengan demensia ini? Yaitu pertama, mengorientasikan waktu dan tempat atau orang. Biasanya lansia juga suka lupa sama cucunya sendiri. Yang kedua, yaitu seoptimal mungkin mendukung aktivitas yang masih lansia miliki atau keahlian yang masih lansia miliki. Misalkan lansia masih dapat bergerak, ajaklah lansia itu untuk senam lansia yang telah diselenggarakan oleh organisasi tertentu. Dan yang kedua, yaitu pergi ke pengajian-pengajian. Biasanya lansia-lansia itu sering pergi ke pengajian-pengajian kan? Ingat ya Bapak dan Ibu semua, demensia bukan bagian normal dari proses penuaan. Sekian pengertian demensia dari saya. Apabila ada